datang ingin ke depan istana negara agar orang-orang yang punya kuasa, agar orang-orang yang selama ini mengambil satu keputusan untuk melahirkan berbagai macam regulasi dan kebijakan, kita selalu dihadapkan dengan apa, kawan-kawan? Dihadapkan dengan brigade kawat berduri. Kita ini bukan penjahat, kita ini bukan maling, kita ini bukan koruptor, betul nggak? Betul nggak? Yang koruptor dan maling itu siapa? Siapa? Kawan-kawan sudah menjawab. Tentu yang menjadi maling dan membuat rakyat sengsara itu bukan rakyat, tapi orang-orang yang punya kuasa, betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Dari hak asasi manusia, kawan-kawan tentu sudah merasakan bagaimana kondisi objektif dan realita yang kita hadapi. Mulai dari ujung Sabang sampai Merauke, mulai dari pelosok-pelosok desa sampai ke kota-kota besar, bagaimana persoalan perampasan hak rakyat terus terjadi. Mulai dari perampasan tanah, mulai dari perampasan hak-hak kaum tani, mulai dari perampasan hak-hak nelayan, mulai perampasan hak-hak yang mendasar kaum muda dan kaum pelajar hari ini terus dilakukan oleh kekuasaan. Apalagi kalau sudah menjadi buruh, eksploitasinya luar biasa. Setelah eksploitasi terhadap sumber daya alam, eksploitasi terhadap sumber daya manusianya dilegitimasi oleh kekuasaan dengan berbagai macam regulasi yang dikeluarkan. Pertama, kita sudah lihat di mana satu undang-undang tentang undang-undang cipta kerja yang kita sebut undang-undang cilaka sejak dari awal ternyata terbukti diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu undang-undang yang memang inkonstitusional, undang-undang yang memang cacat hukum. Kok negara yang katanya negara besar, lebih dari 250 juta rakyat Indonesia, banyak profesor, banyak dokter, banyak para ahli hukum, buat undang-undang kayak anak TK. Anak TK aku rasa pinter ya, betul nggak? Buat undang-undang saja 79 undang-undang menjadi satu undang-undang, diputuskan oleh lembaga negara sendiri, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa undang-undang tersebut adalah bertentangan dengan konstitusi negara. Artinya apa? Konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 45 itu adalah menjadi landasan, menjadi tohokan, menjadi acuan utama ketika ingin melahirkan regulasi. Tapi kekuasaan pemerintah kita pura-pura tidak melihat, pura-pura tidak mendengar, betul nggak? Saya mau tanya, Undang-Undang Cipta Kerja yang inkonstitusional, upah buruh itu ditentukan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Legitimasinya melalui PP 36 dan Surat Edaran Menaker. Saya mau tanya, ada nggak harga kebutuhan pokok yang tidak naik hari ini? Tidak. Saya mau tanya, harga telur berapa? 24. Harga minyak berapa? Masker berapa? 20.000. Naik upah berapa? 0. Berarti yang mau memiskinkan rakyat itu bukan rakyatnya pengen miskin, tapi karena memang pejabat negaranya memang sengaja ingin memiskinkan rakyatnya. Faktanya apa? Kalau mandat dari konstitusi negara, rakyat itu harus disejahterakan, rakyat itu harus diberikan hidup yang layak, rakyat itu harus diberikan tempat tinggal yang layak, rakyat itu harus diberikan tentang persoalan kepastian kerja. Yang kawan-kawan alami hari ini, adakah kepastian kerja? Adakah tentang kepastian kerja? Adakah tentang upah layak? Adakah tentang upah layak? Tapi kalau buruh turun ke jalan, mau naik upah 1.000 perak saja, itu selalu diberikan stigmatisasi tidak tahu diri. Yang tidak tahu diri ini yang mengurus negara ini.
sengaja dimiskinkan, sengaja direpresif, sengaja dibodohi. Betul nggak kawan-kawan? Apa faktanya sengaja dibodohi? Kalau kaum muda, pelajar, mahasiswa bersuara, katanya belum patut untuk bersuara. Harus diingat, sejarah kemerdekaan itu adalah peran dari kaum muda, di mana para pelajar yang cerdas, yang berani, yang konsisten melawan para penjajah bersama, seluruh gerakan rakyat anti penjajahan bersama-sama. Ini kalau kaum buruh sudah turun ke jalan bersama kaum muda, selalu diberi image bahwa kaum muda ini seolah-olah tidak patut untuk bersuara kepentingan rakyat dan bangsa. Karena kita pastikan kaum buruh tidak boleh terpisah dari gerakan rakyat lainnya. Kaum buruh tidak boleh terpisah dari gerakan lainnya. Kaum buruh harus menjadi motor dari gerakan lainnya. Kawan-kawan setuju nggak? Setuju nggak? Baik, kawan-kawan, walaupun kita hari ini sebagai perwakilan, ingat, kita terus melakukan gelembungan, letakkan kekuatan rakyat yang hari ini berjuang itu atas dasar kecerdasan kita, atas dasar keberanian kita. Kawan-kawan pernah mendengar ini bertepatan Hari Hak Asasi Manusia. Kawan-kawan pernah tahu Marsinah? Tahu Wiji Tukul? Tahu Salim Kancil? Banyak. Tahu Munir? Begitu banyak nyawa hilang untuk mendapatkan haknya. Begitu banyak nyawa rakyat hilang begitu saja tanpa ada pengadilan, tanpa ada penghukuman terhadap para pelakunya. Kita juga mendesak kepada kekuasaan, hentikanlah segala cara membungkam rakyat. Hentikanlah pembantaian terhadap rakyat ketika rakyat ingin satu keadilan dan kesejahteraan, kawan-kawan. Jangan biarkan satu nyawa selalu setiap bertahun-tahun kehilangan nyawa kita, kawan-kawan. Seolah-olah nyawa manusia tidak ada artinya apa-apa, hanya untuk menyelamatkan kepentingan kaum modal dan para kapitalis. Betul nggak? Betul nggak? Kawan-kawan lihat, tadi Marsinah ketika zaman itu berjuang hanya kenaikan upah 500 perak saja bisa sampai nyawanya dihilangkan oleh komprador-komprador, bahkan bersama kaum kapital membantai rakyatnya hanya untuk kenaikan upah. Begitu juga rakyat yang terus bersuara melalui puisi Wiji Tukul yang sampai hari ini juga tidak mendapatkan pengadilan yang berkeadilan bagi keluarganya. Saling Kancil bagaimana mempertahankan hak-hak rakyat dan haknya, kemudian merenggang nyawa juga, kawan-kawan. Munir bersuara lantang tentang persoalan bagaimana, tentang persoalan keadilan, bagaimana tentang agar tidak merepresif gerakan rakyat yang hari ini juga tidak mendapatkan keadilan. Apakah negara ini memang pura-pura tidak tahu persoalan rakyatnya? Tapi saya yakin bukan mereka tidak tahu, tapi memang negara ini membiarkan pembantaian terhadap rakyatnya. Betul nggak? Betul nggak? Saya mau tanya, kalau kaum buruh turun di berbagai macam kota dan daerah, di kawasan-kawasan, apa yang dihadapi oleh kaum buruh, kawan-kawan? Hah? Apa? Represif aparat. Kita ingatkan, aparat yang dikendaki oleh rakyat, bagaimana mereka melindungi rakyatnya, agar mereka menjadi humanis di tengah-tengah rakyat, bukan kemudian menjadi bagian dari kapital, menjadi kaki tangan para kapital untuk terus mengintimidasi, mendiskriminasi, bahkan membantai rakyatnya, kawan-kawan. Ini adalah peringatan bagi kekuasaan, baik legislatif, eksekutif, yudikatif, bahkan aparat sekalipun. Mereka adalah dilahirkan dari rakyat, maka seharusnya mereka kembali untuk kepentingan rakyat, bukan seperti sekarang. Kalau
rakyatnya menuntut satu regulasi undang-undang yang tidak berpihak kepada rakyat, kalau gelombang massa kekuatan rakyat di mana-mana turun ke jalan, yang kita hadapi adalah pemukulan, penangkapan. Betul nggak kawan-kawan? Itu juga bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Bagi orang-orang yang terlibat melakukan pelanggaran HAM, kita terus juga mendesak agar ada keadilan bagi rakyat, kawan-kawan. Terakhir kita lihat bagaimana aksi kaum muda di Banten. Begitu kaum mudanya di Smackdown, betul nggak kawan-kawan? Di Smackdown satu orang lawan berapa orang dihajar dulu, baru kemudian di Smackdown. Ya pasti keok lah kalau istilah bahasa anak zaman sekarang ya, betul nggak? Kita tidak akan pernah turun ke jalan kalau negara hadir di tengah-tengah persoalan rakyat. Apa persoalan rakyat hari ini? Rakyat tidak punya kepastian kerja, rakyat tidak punya kepastian pendapatan, rakyat tidak punya kepastian hukum, rakyat tidak punya kepastian keadilan. Itu yang membuat kenapa kita terus turun ke jalan. Betul nggak? Saya mau tanya kepada kawan-kawan, kalau bekerja sistem magang, suka-suka pengusaha nggak memperlakukan pekerjanya? Itu bentuk pelanggaran hukum nggak? Ada nggak penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum? Enggak kan? Kalau buruhnya salah tidur dikit, gara-gara salah pakai sendal aja bisa di penjara, bisa dipanggil, betul nggak? Tapi kalau buruh yang melapor, pengusahanya yang melanggar, boro-boro bisa bertahun-tahun, betul nggak kawan-kawan? Itu realita yang kita hadapi. Kalau realitanya ini tidak kita kehendaki semakin buruk, maka hanya ada satu jalan kita, kawan-kawan. Kekuatan bersama untuk melakukan perlawanan. Kekuatan bersama untuk melakukan perlawanan. Hanya itu yang bisa kita lakukan berhadapan dengan kekuatan para kapital dan rezim yang memang sudah tidak lagi melihat bahwa rakyatnya adalah menjadi garda utama dari bangsa kita, kawan-kawan. Hidup rakyat! Hidup kaum buruh! Hidup kaum buruh! Hidup pemuda! Hidup pelajar! Hidup perempuan! Baik, sebelum saya akhiri, apa yang kita menjadi tuntutan? Pertama, cabut undang-undang cilaka, undang-undang cipta kerja yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa undang-undang tersebut adalah undang-undang yang inkonstitusional. Artinya undang-undang yang cacat. Dia tidak boleh ambigu diberlakukan 2 tahun. Apa-apaan itu? Katanya negara ini banyak para ahli hukumnya. Putusan baru dibaca, presiden sudah pidato. Putusan baru sudah dibaca, belum bagaimana dibaca sedetailnya. Menteri Perekonomian sudah menyampaikan sikapnya. Padahal banyak para pakar hukum, para pakar hukum tata negara menyampaikan ketika landasannya sudah keliru, maka undang-undang itu sepatutnya dibatalkan secara keseluruhan. Itu yang kita kehendaki. Artinya cabut undang-undang beserta turunannya. Kedua, buat kebijakan tentang upah layak secara nasional agar katanya pemerintah ingin ada pemerataan ekonomi. Itu satu-satunya jalan kalau kita ingin ada pemerataan dari Sabang sampai Merauke. Bukan kemudian katanya kemarin PP 36 itu untuk pemerataan upah di berbagai macam kota dan daerah yang upahnya minim mau naik agar seimbang dengan daerah-daerah yang tinggi. Faktanya Jepara hanya naik 800 perak, Demak hanya 2.500, Madiun hanya berapa puluh ribu, terus kemudian Majalengka, Banjar, bahkan daerah-daerah sekitar yang banyak terjadi tidak kenaikan. Itu artinya apa, kawan-kawan? Pemerataan itu hal yang kemudian menjadi mustahil kalau negara sendiri tidak membuat satu konsepsi upah layak, kawan-kawan.
Betul nggak? Bagaimana mungkin terjadi konsepsi upah layak kalau pemerintah hanya bicara kenaikan upah buruh itu berdasarkan inflasi atau pertumbuhan ekonomi? Bayangkan, upah buruh tidak lagi mengacu kepada mandat dari konstitusi bagaimana kebutuhan hidup layak. Mandat dari Undang-Undang 13, kebutuhan hidup yang layak. Undang-Undang Cipta Kerja mendegradasikan semua itu. Artinya apa? Undang-Undang Cipta Kerja bukanlah untuk kaum buruh dan rakyat Indonesia. Tapi Undang-Undang Cipta Kerja itu hanya untuk kepentingan investasi, hanya untuk kepentingan investor. Sejak dari awal kita sudah menyampaikan undang-undangnya ugal-ugalan, undang-undangnya cacat hukum, undang-undangnya tidak melibatkan partisipasi publik. Faktanya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa undang-undang cilaka itu adalah undang-undang yang inkonstitusional. Berarti ketika rakyat, jutaan rakyat di berbagai macam kota dan daerah bersuara pada saat itu dikatakan hoax, faktanya bukan hoax, realitanya benar, betul nggak? Betul nggak? Betul kawan-kawan. Jadi yang hoax itu ternyata mereka yang mengumpat, menyembunyikan draft akad Undang-Undang Cipta Kerjanya. DIM-nya saja diumpat kawan-kawan. Jadi kalau dikatakan bahwa undang-undang itu untuk rakyat, itu nol besar. Itu kebohongan publik yang dilakukan oleh kekuasaan kawan-kawan. Selanjutnya, kita mendesak usut tuntas segala pelanggaran HAM yang terjadi masa lalu dan masa kini kawan-kawan. Ketika reformasi dikorupsi, kemudian di penolakan Omnibus Law, berapa nyawa kaum muda hilang karena tidak menghendaki Undang-Undang Cipta Kerja. Mulai dari kaum muda di Sulawesi yang kemudian merenggang nyawa karena mereka berjuang menolak Omnibus Law. Betul nggak? Betul nggak? Saya mau tanya, ada yang ditangkap nggak pada saat itu? Banyak, lebih dari 7.000 kaum buruh dan kaum muda ditangkap karena menolak Undang-Undang Cipta Kerja pada saat itu. Sekali lagi, kita menyerukan agar pemerintah tidak lagi terlalu ambisi, tidak hanya mengedepankan kepentingan oligarki. Karena kenapa kawan-kawan? Mereka membiarkan kerakusan, keserakahan terhadap bangsa dan rakyat Indonesia. Mereka membiarkan eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia kita terus dilakukan oleh para kapital. Tapi ketika para kapital yang sekehendak hati melakukan berbagai macam cara, tidak ada tindakan hukum yang diberikan. Tapi kalau kaum buruh dan rakyat turun ke jalan saja, sudah diberi stigmatisasi anarko. Kalau nggak anarko katanya mengganggu kepentingan umum. Kalau nggak mengganggu kepentingan umum katanya prokes. Tapi kalau pejabatnya pesta di gedung menimbulkan kerumunan nggak jadi masalah. Kalau pejabatnya kunjungan menimbulkan berbagai ribuan kerumunan tidak jadi masalah. Terakhir, kita sering melihat selalu rakyat dikorbankan atas nama hukum. Tapi hukum di negeri kita, Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah melanggar hukum. Kenapa kekuasaan tidak pernah patuh untuk menjalankan itu kawan-kawan? Terus lakukan perlawanan di berbagai macam kota dan daerah. Kaum muda, pelajar, mahasiswa, perempuan, miskin, kota, petani tidak boleh memisahkan diri dari kekuatan rakyat. Karena kitalah yang harus menjadi pelopor dari gerakan rakyat. Kita tidak bisa menitipkan nasib kita kepada elit politik, partai politik. Kalau mereka butuh kita itu kalau mau pemilu, betul nggak? Kalau mau pemilu, ngemis-ngemis datang ke rakyat. Benar nggak? Tapi kalau sudah pemilu, melahirkan satu kebijakan, rakyat dilupakan. Hah? Betul ya? Emang begitu. Kalau mau suara duduk di kursi empuk dan bisa tidur-tidur di ruang-ruang AC, rakyat nggak usah minta pasti datang, betul nggak? Tapi kalau rakyat sudah datang kayak gini, yang kita hadapi apa? Kawan berduri, betul nggak? Itu realita. Seharusnya mereka harus berani berhadapan dengan rakyat.
Suara mereka duduk di kursi empuk itu karena suara rakyat, bukan hanya suara segelintir orang. Kalau suara rakyat mayoritas memilih meletakkan mereka duduk di kursi empuk kekuasaan itu agar mereka menjalankan mandat konstitusi negara, bukan mandat dari segelintir orang yang ingin menghancurkan bangsa dan rakyat Indonesia. Hidup rakyat, hidup kaum muda, hidup pelajar, hidup mahasiswa. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.